Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam budaya. Saya ingin membahas tentang ilmu budaya bersama kami, rekan kami, tamu kami yang berasal dari Tegal dan yang sama Akbar dari mana Pak? Kebumen. Oh, dari Kebumen. Nah, nanti ada suatu pertanyaan mungkin bisa saya jawab. Sebelumnya kami akan memperkenalkan apa itu Budi Rahayu. Jadi Budi Rahayu itu budi itu akhlak. Apabila akhlak kita baik, maka akan mendapatkan rahayu. Rahayu sendiri artinya selamat. Artinya kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, mengenai Budi Rahayu ini, jika kita ingin menjadi orang yang baik, tentunya harus mempunyai jiwa yang baik. Nah, jiwa yang baik itu harus sehat. Jadi dikaitkan dengan kesehatan, antara kesehatan jasmani dan rohani, maka akan terbentuk jiwa yang baik dan hati yang terang. Itulah Budi Rahayu. Jadi Budi Rahayu itu membimbing orang agar menjadi orang yang berbudi baik dan mendapatkan insya Allah akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Budi Rahayu sendiri bertujuan menyehatkan manusia dan membentuk jiwa manusia agar jujur, bijaksana dan bermartabat. Nah, apabila ada pertanyaan silakan bertanya, atau mungkin rekan-rekan saya ini yang datang dari Tegal ini akan bertanya, atau yang dari komen silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Kalau untuk misi dan misi Sanggar Budi Rahayu gimana Pak? Misi sudah saya utamakan bahwa misi Budi Rahayu ingin membina atau menyebarkan, mengabarkan ilmu Budi Rahayu. Nah, ilmu Budi Rahayu sudah saya bicarakan tadi dengan arti dan maksudnya supaya manusia itu sehat jasmani dan sehat rohaninya. Nah, seseorang itu jika sehat jasmani dan rohaninya, pastilah berakhlak atau berbudi pekerti baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Itu kegunaannya apa? Budi Rahayu beserta ilmu yang ada di dalamnya itu. Serta yang kita kejar adalah kesehatan jasmani serta kesehatan rohani itu sendiri. Mungkin nanti itu kalau ada pertanyaan lain silakan. Nah, saya mau tanya Pak. Ya boleh. Kalau banyak di Budi Rahayu itu ada semacam pembelajaran atau yang udah terbentuk Sanggar Budi Rahayu itu semacam apa pembelajarannya Pak? Pembelajaran Budi Rahayu itu difokuskan dengan pengolahan nafas dan pengolahan batin, yang artinya setiap makhluk hidup itu harus ada nafas atau butuh dengan nafas itu sendiri. Tapi kebanyakan makhluk tergolong manusia itu lupa dengan nafas itu sendiri, bahwa nafas itu ada yang disebut nafas positif dan nafas negatif. Jadi nafas itu sudah ada sejak kita belum lahir, itu nafas sudah ada. Sejak kita dilahirkan, nafas itu menyerap udara melalui dada untuk dijadikan oksigen dalam pembakaran darah-darah yang kotor tersebut. Itulah yang disebut nafas. Jadi nafas dan udara itu sendiri berbeda. Kalau udara atau angin itu berasal dari alam semesta, dan nafas sendiri itu dari alam rohani, yaitu alam roh sendiri. Jadi
Jadi kenapa kita selalu memfokuskan untuk mengolah napas, karena betapa pentingnya napas itu dalam hidup manusia secara batin dan secara lahir. Itu mungkin nanti kita bahas gamblang lagi. Nah, mengenai pembelajaran ini, apakah di sini ada kelas? Oh ya, ada kelas pertama itu sebelum kita menyehatkan diri, kita harus tahu apa yang harus kita sehatkan. Bahwa segala sumber penyakit itu berasal itu dari aliran darah kita yang kotor. Jadi sebut aja darah kotor. Nah, darah kotor itu bisa dibersihkan dengan pengolahan nafas dan pengolahan batin agar darah itu kembali bersih minimalnya seperti sedia kala. Nah, setelah itu baru jiwa itu akan tenang dan hati pasti tenang. Jadi pengolahan nafas itu ada 4 tahapan di sini. Yang pertama saya sebut napas 3. Ya. Napas 3 itu sendiri dia melalui hidung dan lak-lakan ini ya. Jadi lak-lakan dan hidung ini, rongga hidung ini dan lak-lakan itu napas 3. Nah, napas 2 itu sendiri dengan adanya di hidung ini. Nah, napas 3 sendiri napas halus. Nah, napas yang paling terakhir itu napas yang tidak terdengar oleh telinga, yaitu seperti orang meditasi. Itu seperti itu. Jadi darah itu dikontrol oleh napas dan bergerak pun oleh napas. Kalau napas kita itu bergerak luar biasa, maka darah pun mendidih seperti gelombang-gelombang gelombang-gelombang didihan yang seperti kita lihat pada waktu kita menyalakan api kompor terus ada air bergolak. Itu jiwa kita mendidih seperti itu. Makanya kita kendalikan dengan kita sendiri yang mengendalikan dengan pengolahan nafas dan pengolahan batin. Nah, tidak ada. Selanjutnya materi yang dibahas itu apa? Pertama kali yang kita bahas itu tentunya masalah kesehatan. Pertama kali yang kita bahas itu jelas kesehatan. Karena di dunia ini yang paling berharga harganya itu kesehatan. Apabila orang itu sehat, dia mau ibadah juga enak, mau silaturahim juga enak, mau makan ya enak, mau bepergian ya enak. Tapi sebaliknya, jika kita mempunyai kendaraan yang mewah, yang orang sehat mengendarai enak, nyaman, tapi ketika kita sakit itu nggak menjadi nyaman. Makanya kesehatan itu kita tuju ya, tujuan kita itu agar membimbing orang itu agar sehat, tentunya sehat jasmani dan sehat rohani. Ada lagi? Apakah kalau kita mau mengikuti pola-pola pendidikan itu kita harus menghubungi siapa dan di mana? Menghubungi ada yang nomor admin ya. Admin ini udah ditulis di sini dan ada nanti ada kartu nama ya. Dan nanti kita jelasin ada hubungannya. Telepon aja di admin ya, nanti bisa disesuaikan. Sanggar Budi Rahayu ini hanya untuk kalangan cowok atau semua cewek ya? Untuk semua. Budi Rahayu itu umum itu artinya dari anak kecil mungkin SD ya, sebut aja SD ya, yang sudah mulai berpikir ya, itu sampai usia dewasa atau tua ya. Bahkan ada yang umur 68 tahun aja masih mau kerja di sini karena untuk mencari kesehatan jasmani dan kesehatan rohaninya. Jadi umum, perempuan, laki-laki sama saja. Karena ini intinya bahwa sehat itu tergantung pola napas kita. Karena pola pikir kita itu tergantung napas kita. Maka kita harus bisa mengendalikan napas itu sendiri dan tidak boros artinya. Jadi napas itu tidak boleh boros. Seperti listrik yang menghidupkan listrik itu harus kita kendalikan. Jadi agar tidak boros. Itu fungsinya napas. Mengenai tempat pembelajarannya di mana itu?
tempat belajarannya nanti bisa di tempat ini ya, kita belajar bersama-sama, bisa melihat Budi Rahayu, atau mungkin bisa melalui panggilan ya, bisa melalui panggilan. Nanti ada instrukturnya nanti yang bisa terangkat di sana. Tapi kalau masalah pembahasan apa yang melalui hati itu sendiri mungkin kita sendiri yang berbicara ya. Tapi kalau untuk gerak senam-senamnya nanti ada instruktur yang sudah tunjuk ya. Nah, itu bisa dan untuk berapa orang itu bisa. Usianya bebas, jadi tidak terbatas kecuali orang yang belum mampu berpikir, artinya orang tua yang sudah tidak mampu berpikir, anak kecil yang belum berpikir. Apakah masih ada penyampaian lagi lebih detail atau lebih komprehensif? Ada ya, jadi gini, intinya gini, saudaraku, sahabatku semua, bahwa ketentraman hati itu tergantung dengan ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa kita itu apabila organ tubuh kita membutuhkan sesuatunya tidak terlalu berlebihan. Artinya pola makannya jangan terlalu berlebihan dan pola pikirnya pun jangan terlalu berlebihan. Walaupun hati yang memerintah organ tubuh kita serta panca indera kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi kendalikan pikiran dan kendalikan aktivitas kita dan kendalikan pola makan kita agar tubuh kita selalu sehat jasmani dan sehat rohani. Itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi kita harus bisa mengurangi, mencegah kebutuhan tubuh kita secara jasmani, yaitu terlalu berlebihan berpikir, terlalu berlebihan beraktivitas, dan terlalu berlebihan pola makannya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya apa nih Pak? Mengenai pembelajaran, mengenai semua aspek yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, nanti ada pembahasan tentang penyakit-penyakit ya. Entah itu penyakit yang ditakutkan untuk sekarang ini yang disebut asam lambung atau penyakit gula darah yang ada di pankreas. Ada lagi nanti yang disebut, apalagi yang zaman sekarang ini ngetren, imunitas tubuh ya, imunitas tubuh yang ada di limpa ya. Terus lever sendiri yang sumber darah ada di situ. Nanti kita terangkan satu persatu masalah penyakitnya dan masalah pencegahannya. Insya nanti kita terangkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa disimak ya sama-sama. Ayo kita sama-sama belajar ya. Saya sendiri juga belajar, tapi kita akan menggunakan apa yang saya dapatkan ya. Mungkin itu. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau sudah saya tutup. Sudah ya. Mungkin cukup sekian keterangan dari saya sebagai sahabat Budi Rahayu, sebagai anak didik dari Budi Rahayu. Mari kita bersama-sama dengan Budi Rahayu agar kita mendapatkan Budi Rahayu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam Budi Rahayu.